bersama-sama, komitmen beribadah bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, beriman bersama-sama gitu kan, melayani visi gereja bersama-sama. 40 aja gitu. 40 menurut saya angka yang realistik lah untuk keadaan kita saat ini gitu ya. Ini ada 4 yang mau kita buat. Satu, ini sebenarnya jadi satu gitu kan, finder sama problem solver. Yang ketiga adalah elders gitu. Connecting people. Biasanya jemaat sama pastoral tuh nggak terlalu nyambung ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang visi dari penggembalaan itu nggak sampai kepada jemaat. Jemaat tuh kadang-kadang taunya kita bergereja ya sudah. Tapi visi untuk mengarah ke perjalanan rohani itu kadang-kadang itu yang nggak diterima. Saya berkali-kali bilang bahwa di tahun-tahun awal pelayanan saya itu saya kehilangan akan visi ini. Jadi saya nggak ngerti gereja itu mau jalan kemana, mau sedang bawa kita kemana, itu saya nggak tahu gitu. Sampai akhirnya saya tahu betapa pentingnya mengerti sebuah visi di dalam sebuah gereja. Ya saya ikutin, berusaha untuk mengikuti gitu ya. Ini yang kita membuat ini sudah pernah dibahas, 3M, melayani jemaat, mengerti kebutuhan jemaat, dan memperjelas visi jemaat visi gereja kepada jemaat. Ini yang kayaknya sebulan lalu deh ya, gitu ya. Yang ini yang minggu lalu para finder ya, yang tugasnya nanti cari jiwa di luar, cari orang-orang yang dalam tanda petik itu orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sedang sakit hati, orang-orang yang sedang lonely, sedang membutuhkan pertolongan Tuhan gitu. Itu banyak sekali di luar. Jadi bagaimana caranya kita sepakat minta jiwa? Alkitab kan bilang kalau kita sepakat, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan itu akan dikabulkan. Mari kita satu gereja ini sepakat minta 40 jiwa Tuhan. Tuhan tahun ini 40 jiwa Tuhan, yang beribadah, yang komitmen bersama-sama, yang bertumbuh bersama-sama, yang beriman sama-sama, yang mau jalan sama-sama, 40 orang gitu ya. Kita sepakat dulu nih meminta, karena kalau tidak sepakat nanti jadi Tuhan bingung, Tuhan mau ngabulin yang mana, mau yang ini apa yang tidak gitu kan. Sepakat. Yang kedua, I'm available. Ini penting, check your availability. Cek keadaan kita tuh di mana yang kita available untuk kita bisa menanam di hidup seseorang. Ada orang yang udah gak punya waktu lagi karena sudah habis waktunya ngurusin bisnis, ngurusin pekerjaan, ngurusin keluarga dan yang lain sebagainya. Tapi dia punya slot uang misalnya, ya toh? Dia bisa availability dia adalah di uang misalnya. Ya udah, kita lakukan itu gitu. Dan itu yang kita mau buat, check your availability. Gak selalu sih orang gak punya waktu itu salah, dosa di hadapan Tuhan. Melayani, gak bisa melayani gitu. Gak selalu dia salah, benar, tergantung kondisinya. Orang-orang yang bekerja sebagai dokter, orang-orang yang bekerja sebagai dokter itu dia sebagai dokter, kehidupannya itu sangat tergantung sama waktunya itu sangat ditentukan, karena dia begitu dipanggil dia harus datang, dia harus tiba gitu. Jadi orang-orang seperti militer kadang-kadang dia nggak punya waktu untuk datang ke gereja, melayani dan lain sebagainya gitu. Nah orang-orang seperti itu kan nggak punya waktu gitu. Tapi mungkin dia punya bisa punya doa lebih, mungkin dia bisa jadi pendoa syafaat atau mungkin dia bisa nabur di sesuatu hal yang akhirnya orang lain yang mengerjakan itu nggak apa-apa juga gitu ya kan. Jadi check your availability. Kalau gereja ini bisa mengerti available kita di mana, kita kepinginnya membantu di dalam hal apa gitu, itu sangat baik sekali. Minggu lalu kan saya ceritakan tentang waktu misalnya. Kalau orang sudah terlambat terus datang ke gereja misalnya ya, ini minggu lalu saya ceritakan. Kalau orang sudah terlambat terus datang ke gereja, kalau kita sebagai gereja kita minta tolong dia untuk jemput dong dia, yang artinya mesti lebih pagi lagi, itu kan sudah nggak make sense, benar ya? Itu berarti dia tidak available di dalam waktu, tapi mungkin dia available di dalam hal yang lain, gitu. Jadi check your availability. Di mana nih kita bisa spend something itu? Di mana, di area mana, supaya nanti kita bisa terlibat di dalam visi gereja. Kan kondisi semua itu nggak sama, benar ya? Kondisi semua itu nggak sama.
Mungkin kita bisanya ngurus apa gitu, bener-benerin atau apa gitu yang orang lain nggak bisa gitu. Nah itu kita bisa gunakan kesempatan itu. Check your availability. Di mana nih? Kalau kita mau terlibat untuk sama-sama jalan di dalam visi gereja ini, available-nya di mana? Itu kita mesti tahu gitu. Ya. Yang ketiga, ini aku, utuslah aku. Ya saya, ya kan? Here I am, send me. Here I am, send me. Here I am, send me. Tuhan, saya available Tuhan. Ini aku, utus aku. Utus aku Tuhan untuk jangkau jiwa-jiwa. Ini di akhir zaman ini, kalau kita bisa bekerja sama sinkron dengan Tuhan, Tuhan maunya jiwa-jiwa, Tuhan kepinginnya jiwa-jiwa gitu kan. Dan kalau kita bisa sinkron dengan apa yang Tuhan mau, itu sangat bagus. Yesaya 6 ya. Kemarin sepakat gitu kan, I'm available sama Here I am, send me. Ini minggu lalu. Jadi sekilas tentang apa yang mau kita kerjakan sepanjang tahun ini. Oke, sekarang masuk ke minggu ini. So far ya, I'm a problem solver. Saudara, setiap orang itu punya masalah, benar ya? Baik masalah yang dia bikin sendiri, masalah yang dia kena karena orang lain buat, atau suatu step tingkatan yang dia harus capai di dalam hidup dia. Benar gak? Masalah itu kan bisa datang dari diri kita sendiri. Kita judi ya, keribet utang misalnya gitu ya. Ya itu kan masalah dari diri kita sendiri gitu. Atau masalah dari orang lain, kita kawin dengan orang yang berjudi misalnya gitu kan. Kita kena masalah. Kita yang jadi kena bayar utangnya misalnya gitu ya kan. Atau yang ketiga tadi apa? Masalah yang datang karena memang kita harus naik kelas gitu. Ujian tuh namanya. Ya kan? Nah, setiap orang punya masalah. Jadi kalau dibilang apa? Berapa banyak yang kita bisa solve, sebenarnya setiap orang punya masalah dan kita punya kesempatan untuk bantuin solve problems yang mereka punya gitu kan. Nah, hopefully gereja bisa jadi jawaban. Hopefully tempat ini bisa jadi jawaban buat orang-orang yang datang dan membutuhkan solusi. Hopefully kita bisa jadi problem solver buat mereka gitu ya. Setiap orang pasti punya masalah dan banyak yang tidak tahu bagaimana cara ngatasinnya. Mereka kadang-kadang ya nggak usah mereka lah. Kadang-kadang kita juga ngadepinnya dengan cara yang salah gitu. Harusnya bisa lebih wise, harusnya bisa lebih bijaksana, harusnya bisa lebih baik waktu pas menghadapi masalah itu. Tapi karena kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, maka akhirnya jadi salah. Ya toh? Salah step, salah langkah, it's gonna ruin the whole game. Bener kan? Catur kalau kita salah langkah, it's gonna ruin the whole game. Gitu ya. Jadi, nah siapa aja nih nanti yang akan jadi solver itu? Sebenarnya siapa aja bisa. Cuman perlu satu syarat yang namanya wisdom. Satu aja. Kalau orang ini punya wisdom, sebenarnya itu sudah sangat layak gitu. Untuk dia bisa counseling orang, untuk bisa dampingin orang untuk keluar dari problemsnya, jadi masalahnya gitu. Wisdom aja, ini wisdom. Ya gitu kan, Salomo nih, wisdom, orang yang terkenal berhikmat, orang yang terkenal punya kebijaksanaan yang tinggi, itu kan namanya Salomo, benar ya? Yang walaupun dia juga akhirnya jatuh juga, benar? Apa-apa dia tanya Tuhan, dia mau ngapain dia tanya Tuhan, tapi giliran dia pilih istri, dia tidak tanya Tuhan. Orang yang paling berhikmat, giliran dia pilih istri, dia tidak tanya Tuhan. Jatuh jadinya, salah. Berkali-kali salahnya. Istrinya 300, guntingnya 700, 1000 gitu kan. Ya kan? Salomo. Tapi gak apa-apa belajar dari Salomo, karena Tuhan memuji Salomo atas permintaan yang dia lontarkan. Waktu pas Tuhan tanya, kamu minta apa sih? Kamu masih muda, kamu jadi raja, kamu minta apa? Tuhan, aku minta hikmat. Aku minta perkara, aku minta kebijaksanaan untuk aku bisa menimbang mana yang jahat, mana yang baik. Aku minta hikmat untuk aku bisa menimbang mana yang harus kuputuskan, mana yang paling tepat untuk aku putuskan, mana solusi terbaik yang aku putuskan. Itu yang dia minta. Gitu kan? Lalu
adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ini 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Permintaan dia tuh di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Dari 5 saudara baca sampai 9 itu tentang waktu Salomo meminta sesuatu. Akhirnya dia minta hikmat. Lalu kita tahu bahwa dia adalah orang terkaya juga, benar gak? Karena dari hikmatnya itu datanglah kekayaan, datanglah penghormatan, datanglah kedudukan yang dimana dia dipuji-puji orang, itu datang semua. Hikmatnya itu loh ternyata yang bikin dia jadi kaya. Benar? Ratu dari Sheba, Ratu Sheba datang gitu kan, datang bawa emas, bawa segala sesuatunya, datang hanya karena kepingin minta hikmat Salomo. Raja Hiram gitu juga sama, semua datang dari berbagai penjuru itu datang kepada Salomo hanya untuk minta nasihatnya dia, hanya untuk minta penjelasannya dia, hanya untuk minta apa sih sebenarnya yang harus aku ambil, step apa sebenarnya yang harus aku ambil. Nah ini tipe-tipe orang yang nyelesain masalah dengan cara yang bijaksana gitu. Sometimes kalau kita mau jujur, nasihat kita kepada orang lain itu bukan nasihat yang bijaksana. Mungkin itu adalah jalan keluar yang cepat, tapi bukan jalan keluar yang bijaksana. Benar? Kalau kita mau cepat keluar dari problem, kalau kita mau tolong orang cepat keluar dari problem, gampang. Tapi mungkin itu bukan cara yang paling tepat, bukan solusi yang paling tepat. Benar? Halo? Dan untuk setiap step itu masalah solusinya beda-beda. Benar nggak? Waktu pas pacaran misalnya, kalau kita ketemu pacar, yang pacar kita mukul waktu pas pacaran, kalau kita jadi orang tuanya, kita jadi orang tua ngelihat anak kita perempuan misalnya gitu ya, dia pacaran dipukul sama pacarnya, saudara ngapain? Putusin buru-buru, bener gak? Gampang toh, ya kan? Solusi terbaik gak itu? Solusi terbaik gak? Halo? Kalau saudara nggak bisa jawab, nanti satu hari nanti anak saudara pacaran bahaya. Harus mesti tahu, mesti punya hikmatnya gitu loh. Dia tahu bener nggak? Ya tahu, ya kan? Tapi kalau sekarang sudah menikah, kita punya anak kita dipukulin sama suaminya atau sama istrinya. Kadang istri juga kadang-kadang galak bisa pukulin suami, bener ya? Gitu kan? Jadi kalau kita punya anak menikah, diberkati Tuhan menikah, dipukulin. Solusi terbaik apa yang kita bisa kasih? Nasihat apa yang kita bisa kasih? Loh, saudara satu hari menikahkan anak loh, saudara. Harus bisa jawabnya. Kalau tidak nanti repot. Udah, sera-sera, whatever will be. Jangan, saudara, kita mesti punya jawabannya. Kalau kita pengen jadi seorang yang bisa menyelesaikan sebuah persoalan gitu, ya kita harus tahu, harus experience di dalam berbagai masalah. Kalau untuk hal itu, kalau sudah menikah, nasihatnya bukan cerai, nasihatnya bukan tinggalin, nasihatnya bukan keluar dari rumah, bukan itu lagi nasihatnya. Karena udah different stage-nya, levelnya sudah berbeda, gitu ya, kan? Benar nggak? Sudah ya. Itu jadi perbedaan solusi yang kayak begitu yang kita mesti ngerti. Makanya kalau kita bisa ngerti nanti siapa yang akan jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan dalam tempat ini. Kalau kita bisa ngerti ini sebenarnya ada di level mana, dia harus di treatment seperti apa, masalah apa yang dia hadapi, itu akan sangat bagus gitu ya. Jadi seperti itulah. Salomo meminta hal yang baik, minta hikmat supaya kita bisa bisa jadi berkat buat orang lain gitu ya. Ini sudah mulai mengarah kepada kita mau jadi berkat buat orang lain gitu ya. Hikmat.
Gereja Pagi punya visi, the year of wisdom. Benar ya? The year of wisdom. Hikmat, itu sama, hikmat. Punya hikmat. Hari ini kita diajar tentang hikmat bagaimana mengelola keuangan. Benar ya? Bagaimana mengelola income kita. Hari ini kita belajar itu. Hikmat. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Hikmat yang amat besar, pengertian yang amat besar, dan akal yang luas. Salomo diajak ngomong apa aja pinter. Salomo diajak debat apa aja tuh pinter, pasti menang dia. Salomo diajak ngobrol tentang apa aja, dalam hal apa aja, itu pasti hebat. Dia bisa langsung melit pembicaraan gitu. Karena memang hikmat itu luar biasa. Itu yang dia minta dan itu yang Tuhan berikan. Tuhan kenapa kasih itu? Karena sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang memang harus berhikmat. Alkitab di bagian lain di dalam perjanjian baru, Allah bahkan bilang, Tuhan bahkan bilang, minta hikmat. Benar? Minta hikmat supaya kita memiliki ini nih, akal yang luas, memiliki pengertian yang besar. Supaya waktu pas masalah datang, saudara, kita sering dengar begini, high problems, gitu kan? Jangan bilang kalau problem kita apa besar, tapi bilanglah bahwa Tuhan kita yang besar, gitu kan? Saudara sering dengar yang begitu gak? Tapi bagaimana kita bisa bilang Tuhan kita lebih besar kalau hikmat tentang Tuhan aja kita tidak dapatkan. Seberapa besarnya Tuhan kita, seberapa besar Tuhan bisa menolong hidup kita, kalau kita tidak ngerti itu, bagaimana kita bisa bilang high problems? Gak bisa kan? Benar ya? Jadi kita perlu hikmat nih supaya akal kita luas. Kita kalau diajak ngobrol nyambung pertama. Kalau nggak nyambung ya repot, benar nggak? Mesti nyambung dulu. Kalau ngobrol nyambung. Ada satu pendeta itu yang di Amerika itu yang dia tuh selalu kalau mau diajak rapat bikin undang-undang Amerika, selalu dia diajak. Kenapa? Apakah karena Amerika? Enggak. Karena pendeta ini diajak ngomong soal timah bisa, diajak ngomong soal tambang bisa, diajak ngomong soal perairan bisa, diajak ngomong soal kependudukan bisa, diajak ngomong soal tata kota bisa, semuanya bisa dia. Diajak, pokoknya kalau ada rapat merancangkan sebuah undang-undang, pendeta ini pasti diajak. Masih muda. Akal yang luas, pengertian yang amat besar. Sehingga waktu pas problems datang, karena hikmatnya lebih besar dari problemsnya, dia bisa bilang, "Hai problems, Tuhanku lebih hebat, Tuhanku lebih besar." Gitu ya? Make sense gak? Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi. Semua raja-raja di bumi itu minta nasihat kepada Salomo. No wonder dia jadi kaya. Ibarat kalau buka toko, dia yang paling laris. Semua orang datang ke tempat dia gitu. Makanya jadi kaya raya. Dan Alkitab berkata bahwa tidak ada orang yang lebih kaya daripada Salomo. Bahkan sampai di zaman sekarang. Berarti bayangin betapa luar biasanya kekayaan Salomo karena hikmat yang dia peroleh. Ya kan? Tapi kan kita nggak mau jadi orang yang super kaya dan yang lain sebagainya, enggak kan? Kita kepingin supaya kita bisa melayani jiwa-jiwa lebih baik lagi. Itu aja dulu lah, bener ya? Kita ambil di ruang lingkup itu. Kita perlu hikmat, bener? Dia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmat itu. Hikmat Salomo, kalau saudara diklik di tombol search di dalam Bible saudara tulis deh hikmat Salomo. Ada banyak sekali nanti yang akan keluar ayat-ayatnya gitu kan. Dan memang hikmat itulah yang buat dia tuh jadi orang yang luar biasa, dikenal sampai hari ini, dipelajari kisah hidupnya sampai hari ini. Dan hikmat itulah yang bawa nama dia besar, bawa nama dia jadi masyhur gitu. Saya kepingin juga gereja ini dikenal karena orang-orangnya memiliki hikmat yang luar biasa. Makanya itu kenapa tahun ini kita mau mulai bikin yuk para solver nih, orang-orang yang berhikmat gitu kan, yang bisa bantu menyelesaikan setiap pergumulan hidup, gitu ya.
Ini perkataan yang keluar dari seorang hamba Tuhan yang kalau hamba Tuhan ini ngomong itu profesor dan yang lain sebagainya, profesor teologi dan yang lain sebagainya itu duduk dengerin pengajarannya dia, gitu. Hanya orang berhikmat yang merasa dirinya kurang berhikmat. Ada tahu maksudnya nggak? Hanya orang berhikmat yang merasa bahwa dirinya kurang berhikmat. Artinya gini, dia perlu terus mengisi kehidupannya dia dengan hikmat Tuhan. Dia harus terus minta hikmat dari Tuhan supaya dia merasa bahwa Tuhan harus ada lebih yang harus aku dapatkan dari Engkau Tuhan. Hikmat Tuhan, aku minta hikmat Tuhan, aku minta hikmat. Padahal orang ini sudah pintar, sudah luar biasa, akalnya sudah luas banget tuh, ditanya apa-apa bisa gitu kan. Orang berhikmat akan terus merasa bahwa dirinya kurang berhikmat. Makanya dia akan terus minta hikmat, dia akan terus cari hikmat, dia akan terus kepingin hikmat itu masuk dalam hidupnya sehingga dia bisa terus jadi berkat buat orang lain. Ngerti maksudnya? Sehingga dirinya terus ingin meminta hikmat dari Tuhan. Jeffrey Moore pernah bilang begini, penyebab masalah yang timbul akibat kesalahan manusia adalah karena kekurangan hikmat. Kita nggak bisa handle istri kita karena kita kurang hikmat akan istri kita, nggak punya wawasan yang luas tentang bagaimana wanita dibentuk, bagaimana wanita dijadikan, bagaimana wanita bisa jadi penolong buat seorang suami. Itu akan buat kita kerepotan nih. Ya. Suami juga sama. Anak juga sama. Bener gak? Kita kekurangan hikmat aja soal anak, itu kita bisa repot. Hidup kita, itu ada seorang pendeta yang pernah khotbah di sini gitu kan, pernah bilang gini, apakah hidup saya cuma buat 2 anak ini aja gitu? Waktu saya cuma buat 2 anak ini aja lah gitu. Seharian nemenin anak, seharian ini kerja buat anak, apa buat anak, semua buat anak. Seakan-akan bahwa anak tuh tidak punya berkatnya sendiri dari Tuhan. Halo saudara? Semua buat anak, semua dikorbanin buat anak, semua dikorbanin, pergaulan dikorbanin buat anak. Saudara udah gak punya passion, gak punya cita-cita lah, semua cita-cita ditinggalin karena demi anak. Anak harus dapat rumah, anak harus dapat pendidikan yang bagus. Iya, saya setuju. Tapi kalau ngorbanin semua hal yang lain hanya demi anak, mungkin kita salah satu orang yang kekurangan hikmat. Minggu lalu kan saya cerita ya, kita ini lucu gitu ya. Orang tua kita kadang-kadang bagus sih, ini orang tua yang bagus. Saya juga setuju. Kalau bisa mengerjakan seperti yang orang tua saya lakukan juga saya mau. Orang tua saya tuh sudah kasih rumah 1, saya 1, koko saya gitu ya. Sudah. Bahkan papi saya itu lebih lihai lagi. Harta sudah langsung dibagi. Sebelum dia meninggal harta sudah langsung dibagi. Takut kenapa-napa dan dia simpan buat dirinya sendiri gitu. Kalau sampai semua pada mengkhianati dia masih punya duit gitu. Saking lihainya itu orang gitu kan. Pokoknya kalau lu sampai kenapa-napa, gue masih punya tabungan. Sampai kayak begitu. Saya lah ditinggalin di rumah. Saya pakai saya bangun buat jadi studio dan sekolah musik itu ya, yang sebelum saya datang ke sini. Saudara, orang tua itu berusaha seakan-akan bahwa hidupnya itu hanya untuk anak, tanpa tahu bahwa ada tujuan Tuhan di dalam hidupnya dia. Kita merasa bahwa rumah ini akan nanti ditempati oleh anak kita. Kita merasa bahwa rumah ini semua harta benda yang ditinggal itu buat dia nanti bekal dan yang lain sebagainya. Saudara, anak itu punya berkatnya sendiri, saudara. Contohnya saya, itu rumah ditinggalin akhirnya sama saya. Maksudnya saya keluar dari rumah itu. Panggilan Tuhan, Tuhan kepingin saya di sini. Lah, ya sudah, tidak bisa dong. Akhirnya tidak bisa menikmati itu. Benar nggak? Kita merasa kalau kita bisa buat sesuatu yang luar biasa buat anak kita, yang terbaik buat anak kita,
Artinya ya sudah. Tapi sebenarnya kan anak kita nanti berjalan waktu pas kita sudah lagunya gimana ya? Kalau menikah kan eng gitu kan. Kalau meninggal itu lagunya gimana? Seakan-akan bahwa kalau kita meninggal anak kita sudah tidak punya Tuhan lagi gitu. Seakan-akan bahwa kalau kita meninggal Tuhan juga sudah ikut terkubur di dalamnya, anak kita berjalan sendiri. Enggak, saudara. Percaya nih saudara, waktu pas kita meninggal, anak kita tuh punya Tuhan nanti yang bisa menyertai hidup mereka, benar gak? Dia bisa dapat rumah, kadang-kadang rumah kita tuh jadi ampau. Itu rumah yang kita beri rumah 2 kamar. Gitu kan. Rumah unit 2 kamar. Saudara, kalau kita didik dia dengan luar biasa, kita ajari dia bagaimana minta hikmat kepada Tuhan, bisa jadi kayak Salomo tuh. Dia bisa beli rumah 5 kamar sendiri. Itu kan yang kita kepingin, bener gak? Bagaimana dia bisa memutuskan sesuatu, dia bisa kuat jadi pribadi yang luar biasa sendiri dengan Tuhannya dia. Makanya waktu pas kecil kita mesti ajari dia bagaimana berpengalaman dengan Tuhan, supaya nanti dia waktu pas kita sudah selesai, Tuhan kita tidak selesai. Tuhan kita masih sama dia tuh, jangan tuh bimbing anak dia, bahkan anak kita bisa jadi anak yang lebih hebat daripada kita. Itu yang kita kepingin sebenarnya, benar ya? Benar nggak? Repot kalau misalnya kita tidak tahu bahwa anak kita nanti juga disertai Tuhan. Tapi memang benar, kita sebagai orang tua, kalau kita bisa memberikan yang terbaik buat anak kita, itu sangat bagus. Tapi jangan lupa bahwa setiap pribadi punya panggilan tujuan sendiri. Dan itu yang paling sering dikorbankan. Jujur, itu yang paling sering dikorbankan dengan alasan anak. Tapi hari ini biar kita berhikmat. Ya toh, kan Jeffrey Rahmat tadi bilang, penyebab masalah yang timbul akibat kesalahan manusia adalah kekurangan hikmat. Makanya waktu pas anak diambil, itu shakingnya luar biasa. Karena semua sudah dicurahkan di situ, semua sudah dilimpahkan di situ. Begitu anak kena narkoba, semuanya masuk ke situ semua, sudah hilang semua. Begitu anak kena penjara, masuk penjara, itu semua sudah hilang. Kenapa? Segala daya upaya kita, pikiran, perasaan, semua itu udah masuk ke situ semua. Tapi alangkah baiknya kalau kita yang dipercayakan anak kita, didik anak kita untuk takut akan Tuhan, berpengertian dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, ngerti kemana dia harus pergi kalau dia kena masalah, ngerti bagaimana cara handle-nya, ngerti kemana dia harus cari jawaban. Kalau kita bisa seperti itu aja, itu sudah jadi orang tua yang luar biasa, ya, gitu ya. Jadi itu wisdom makes a man unfit to be a slave. Quote ini bagus banget. Hikmat itu nggak fit, nggak pas untuk seorang budak. Saya waktu pas nyiapin khotbah ini, Chloe bangun itu banyak tanya, saudara. Apa juga ditanya sama dia gitu kan. Begitu dia lihat screen monitor gitu kan, dia tanya, maksudnya apa nih? Oke, begini ditanya maksudnya apa gitu kan. Saya bilang, orang kalau punya wisdom itu dia pintar, Chloe. Kalau punya wisdom dia pintar, dia bijaksana, dia wise. Orang wise nggak mungkin dia bisa jadi slave. Orang wise akan selalu jadi leader. Orang wise akan selalu dipakai, akan selalu diperhitungkan. Iya, nggak sedalam ini, tapi tadi saya bilang orang wise itu jadi leader. Slave itu bukan leader, budak itu bukan leader. Makanya kalau yang pintar ya, stop bicara di sini. Oh iya, ngerti maksudnya. Ya sudah, sedikit-sedikit masukin pemahaman tentang Tuhan, sedikit-sedikit masukin pengajaran tentang Tuhan. Saya percaya berkat anak saya itu nanti juga Tuhan atur, Tuhan pelihara. Yang perlu saya pastikan adalah selama saya dipercaya jadi orang tuanya dia,
biar pengenalan akan Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Itu aja dulu deh. Maminya setiap hari pastiin baca Alkitab, dan juga bukan cuma baca rangkum, saudara, ditulis, dirangkum. Bukunya tuh bolak-balik Alkitab itu bolak-balik baca. Ditanya cerita apa? Ya most likely dia tahu garis besarnya karena memang semua sudah baca, sudah dibaca. Anak kecil untuk anak seumur itu dia sudah hampir habis baca Alkitabnya. Buat saya, ya memang itu orang tua seperti itu, harusnya orang tua seperti itu gitu, supaya anak ini punya hikmat. Kalau saat nanti dia punya hikmat, percayalah hikmat itu nanti akan buat dia jadi kaya. Hikmat itulah yang nanti buat dia jadi punya kedudukan, punya kehormatan, punya pangkat dan yang lain sebagainya. Gitu loh. Nah kita mau solve orang nih supaya nggak terbelenggu lagi, nggak terikat lagi. Pengajaran seperti ini akan sangat bagus untuk orang lain mengerti bahwa oh ya perlu hikmat. Aku tinggal di luar negeri perlu hikmat nih. Aku tinggal seorang diri perlu hikmat nih. Ya toh aku tinggal semua orang tua di Indonesia dan lain sebagainya. Aku perlu hikmat nih. Perlu hikmat bagaimana ngatur segala sesuatu ini supaya bisa berjalan dengan baik. Minggu lalu saya jelasin ini ya. Ada seorang rabi, namanya Rabi Ben Judah Samuel. Dia mengatakan bahwa 300 tahun setelah aku mati, bangsa Israel akan mengalami 10 Yobel. Masih ingat 10 Yobel itu, dan sesudah itu adalah akhir zaman. Gitu ya. 300 tahun setelah dia mati ke tahun 1217. Ada 10 Yobel, 1 Yobel 50 tahun, 10 Yobel berarti 500 tahun, ya toh? 400 tahun ini Yerusalem berada di bawah penjajahan Turki, ya toh? 50 tahun, 8 Yobel, tambah 1 Yobel, tambah 1 Yobel, 10 Yobel. Selama 800 tahun, statement dia ini tepat luar biasa. Dan ini bukan satu-satunya rabi. Masih ada beberapa rabi lain yang mengkonfirmasi. Jadi kalau cuma keluar satu, saudara Google itu dikonfirmasi oleh rabi yang ini, dikonfirmasi oleh rabi yang ini, dan yang lain sebagainya. Sekarang kita tinggal punya waktu sangat sedikit. 1517 tambah 400, 1917 tambah 50, 1967 tambah 50, 1 Yobel lagi toh, 2017. Kalau kita mau mulai cari jiwa sekarang, ini adalah lab terakhir. Kalau kita running nih, lab terakhir. Kalau kita mau solve problem seorang, ini adalah lab terakhir. Nggak banyak lagi waktu yang tersisa. Maksudnya dapat end of time di lab terakhir. Kalau kita mau jadi benar, pastikan jadi benar sekarang, bukan entar. Kalau entar, that's it. Finito. Finish. Ya, kalau kita mau bantu orang, ya pastikan kita bantu orang sekarang. Jadi ini masanya sebenarnya. Masanya untuk kita bisa mengerjakan itu semua. Gitu ya, last Yobel itu. Nah sekarang ini 3 prinsip solver. Pastikan kita ngerti dulu situasinya apa. Pastikan kita ngerti dulu faktanya tuh bagaimana gitu kan. Ini Amsal 18 ayat 13. Kalau kita tidak tahu apa yang kalau kita memutuskan sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak ngerti apa, berarti kita stupid nih katanya nih. Harus stupid. Ya pastikan dulu kalau kasih solusi orang kita ngerti situasinya apa. Pastikan dulu kalau kita kasih tahu Rizal, kita kasih nasihat, pastikan dulu kita tahu apa kata firman Tuhan. Makanya itu perlu banyak mendengar firman Tuhan, perlu baca firman Tuhan. Benar ya? Ya toh? Saya pernah satu mobil dengan seseorang, yang orang ini ngomong dengan teman baiknya. Nah, ya teman baiknya bilang begini, karena orang-orang ini sudah pisah gitu kan. Lalu orang temennya ini bilang begini, gue nggak rela kalau lu balikan sama dia, gue nggak rela. Ngapain hidup lu udah enak kayak begini? Sedangkan suaminya minta-minta untuk balik.
Ilmu yang perlu pembuktian sih memang. Ada orang yang pernah tanya sama saya kepingin keluar dari rumah. Lalu dia bilang pengen ke rumah mami. Saya bilang, ya bukan solusi yang tepat. Pertama sudah nikahnya sudah lama nih. Sudah punya anak, jadi tinggal. Lalu saya bilang, kalau pulang ke rumah orang tua pasti akan dapat dukungan. Orang tua kita sayang sama kita, benar gak? Kita ngomong, kalau kita salah, kita ngomong sesuatu juga pasti bela orangnya, maju ke orang tua gitu ya, benar gak? Makanya solusi yang tepat kalau kita berantem sama suami sama istri gitu kan, bukan pulang ke rumah orang tua pasti bela, kita pasti akan enak, rasanya enak, karena memang pasti dibela. Apapun yang kita buat pasti dibela. Iya, harusnya dia lebih ngertiin. Masa salah sekali aja begitu. Lo gitu kan, pasti begitu. Walaupun kita yang salah loh, orang tua pasti akan bilang begitu. Kamu masa salah sekali jadi udah kayak begitu sih, salah tuh dia tuh. Pasti gitu. Padahal orang yang salah. Gitu ya. Jadi kita mesti ngerti. Nanti kalau ada sesuatu yang kita bisa tolong orang, kita akan nggak tahu bagaimana caranya supaya kita bisa sama-sama bantuin gitu. Yang kedua adalah mau belajar memiliki banyak pengetahuan. Seperti yang tadi saya bilang tuh, Salomo itu ditanya apa aja ngerti gitu loh. The intelligent man is always open to new ideas. Selalu open kepada new ideas. In fact, he looks for them. Mereka cari new idea, mereka sangat kreatif, mereka cari bagaimana solusinya untuk mengerjakan ini, bagaimana solusi untuk mengerjakan itu. Saudara, by the way, kalau perusahaan itu mencari orang-orang yang bisa solving problems ya, masalah dalam perusahaan dia, benar ya? Dan itu orang-orang yang dibayar mahal, gitu. Itu orang-orang yang dibayar mahal. Nah, nanti ya kalau kita mulai dari kecil-kecilan, nah ya kita bahas problem supaya orang itu bisa keluar dari masalahnya, itu kita belajar lah dari situ. Kalau tim Komselnya Jeffrey Rahmat, mereka dipantau sepanjang mengikuti sepanjang berada di dalam naungan GPCC itu. Mereka harus, kalau mau jadi date leader, namanya kalau ini Komsel leader gitu, kalau mau jadi date leader, mereka harus benar-benar piawai mengatasi problems. Gak bisa cuma jujur, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, hormat, bayar perpuluhan, gak cuma itu. Mereka harus piawai problem solving. Jadi kalau cuma jujur, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, berdoa, berpuasa, pelayanan dan lain sebagainya, itu belum bisa jadi date leader. Karena mereka memang mau orang kalau datang tuh gereja sebagai jawaban. Orang kalau datang itu gereja sebagai jawaban. Orang kalau datang ketemu kita punya Kristus sebagai jawaban. Ya itu sebenarnya yang mereka terapkan. Ya kita mau kecil-kecilan, kita mau ikut suatu hal yang baik gitu ya. Yang ketiga, mengetahui solusi yang benar dan yang terbaik. Nah ini yang kadang-kadang orang terpacu untuk keluar dari masalah yang secara cepat sehingga dia tidak mengambil solusi yang terbaik. Itu dia, itu yang kita kepingin bisa sama-sama belajar ya toh. Amsal 18 ayat 17 bilang gini, kalau satu orang ngomong gitu kan, kita akan cenderung untuk bilang itu benar gitu loh. Apalagi kalau dia ngomongin dengan pede, dengan yakin dan yang lain sebagainya. Sampai ada satu orang lagi ngomong sebaliknya gitu. Nanti kita jadi bingung gitu. Nah kita mesti tahu nih solusi mana yang benar, solusi mana yang terbaik gitu. Kan Salomo pernah dihadapkan kepada sebuah case gitu. Ini orang sama-sama ibu-ibu ngaku dua-duanya ini anaknya dia gitu loh. Benar ya? Tahu cerita itu cerita sangat terkenal banget gitu. Yang satu ini ya cuma ada satu anak tapi diperebutkan oleh dua ibu.
ya kan? Yang satunya bilang apa? Ini anakku. Yang satunya lagi bilang ini anakku. Tapi yang satunya bilang nggak bisa. Tapi kan anak nggak bisa dibagi dua. Nah si ibu ini yang satu bilang nggak bisa. Kalau mau fair bagi dua ini anak, potong jadi dua. Nah Salomo tahu, berarti ibu yang satunya lagi yang anaknya, benar ya? Itu kan cerita yang sangat melegenda sekali. Ya bukan legenda, kalau legenda kan nggak benar. Tapi ini cerita yang benar gitu. Nah kita harus punya hikmat seperti itu, menentukan mana yang sebenarnya benar, mana yang sebenarnya menjilat, mana yang sebenarnya memang mau improvement, mana yang sebenarnya yang cuman mau menjatuhkan seseorang. Saya pernah di dunia musik ini kan cukup lama ya, 23 tahun. Gini saudara, pernah rapat karena ada satu orang ini nggak bisa datang latihan. Kalau dulu kita kalau nggak latihan tuh nggak boleh pelayanan, gitu, ya kan? Karena orang ini kerja, pulangnya nggak keburu, jadi nggak bisa latihan. Lalu orang yang nggak suka sama dia ini, yang sama-sama pemain musik ini juga, gitu kan? Lalu bilang begini, nggak bisa, kita harus serius dengan pekerjaan Tuhan. Kalau nggak datang latihan, nggak boleh melayani. Dan akhirnya jadi putuskan lah, kalau nggak latihan nggak boleh melayani. Kita kasih tahu dong kepada yang satu itu, sorry nggak bisa melayani lagi kecuali datang latihan. Setelah buat begitu, orang yang ngusulin ini tidak datang juga. Begitu ada gaji yang lebih gede, kabur. Ya memang dasarnya nggak senang dengan orang ini gitu. Itu di dunia pelayanan, dan lebih kecil lagi di dunia musik. Saudara, ya kalau kita bisa menentukan yang terbaik, yang benar buat orang, akan sangat baik. Makanya kita mesti ganti terus waktu kita pakai lah buat mengembangkan diri kita supaya kita bisa jadi berkat yang luar biasa buat orang lain, gitu ya. Amsal 3 berkata bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saya mau tanya kepada setiap orang tua, saudara mau punya menantu orang kaya atau menantu orang berhikmat? Ayo, saya mau tanya, saudara rela melepaskan anakmu kepada orang yang berhikmat, takut akan Tuhan, atau orang yang sudah ketahuan punya mobil Rolls Royce, Bentley, rumah apartemen dengan ocean view di hadapannya? Saudara mau yang mana? Ada satu hamba Tuhan bilang begini, sebagus-bagusnya mobil yang kita punya, seberapa banyak mobil yang kita punya, endingnya kita cuma naik satu mobil, dan mobil itu ada lambang salib di dalamnya. Bunyinya meong 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 meong, mobil jenazah. Sebagus-bagusnya rumah yang kita punya, ngadep ke manapun, ujungnya kita cuma ditempatkan di tempat yang sama, ya di situ itu, dengan batu nisan di atasnya. Benar? Tapi Alkitab berkata bahwa orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, orang yang memiliki yang keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasil yang melebihi emas, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ayo hari ini kita belajar berhikmat. Kalau kita punya hikmat, nanti kita bisa solve orang punya problems, gitu ya. Jadi sebenarnya syaratnya gampang aja sih. Senang sama problems gitu. Kalau ada problems dia bisa bantu gitu, bisa cerita bagaimana solve-nya. Oh, aku dulu juga punya kejadian. Saya juga bingung, saudara. Kenapa itu? Saya bingung waktu pas saya muda gitu kan.
belum menikah gitu, ini yang nanya sama saya, yang istilahnya nelfon tak sama saya itu adalah ibu-ibu yang kesusahan gitu, maksudnya yang ditinggal suami lah gitu, yang udah capek lama, dan saya bingung. Sampai mami saya tuh kalau terima telepon dia tanya gini kan, mami curiga dong, nih anak belum pacaran, nggak tahu udah pacaran apa belum gitu kan, kok yang nelfon ceweknya ganti-ganti terus gitu kan, dan mami saya nanya gitu, siapa sih? Saya bilang ibu-ibu nih. Iya siapa ibu-ibu? Kok kalau nelfon sama lu bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa 45 menit, ngapain gitu ibu-ibu nelfon lu, apa urusannya gitu kan nggak lucu banget gitu kan. Ya nggak tahu, mau nanya aja nih. Nanya apa, kan ada lakinya kata mami saya. Enggak nih, dia janda. Mami saya langsung bingung. Hah? Janda nelfon lu ngapain? Gitu kan. Saya nggak tahu kenapa berkali-kali lah itu urusannya kayak gitu. Ngurusin janda-janda. Tapi saya percaya gini, waktu pas sebelum menikah saya juga sudah bacain buku-buku tentang suami, tentang istri, tentang pernikahan, tentang apa, saya bacain itu semua tuh. Jadi saya kepingin tahu sebelum saya masuk ke dalam sebuah pernikahan, saya kepingin tahu bagaimana pernikahan yang benar itu, saya kepingin tahu. Makanya kepingin punya hikmat lah, seperti Salomo memiliki hikmat gitu, ya. Mereka perlu kita, orang di luar perlu kita. Kadang-kadang ada advice yang sebenarnya kita bisa bantu mereka untuk mereka bisa mulai menentukan jalan hidup mereka yang benar lagi. Kasih advice, kasih help, kasih support, kasih tips, kasih assistance, kasih guidance. Mereka perlu kita. Saya minta tolong Yuki bisa tolong bantu saya dong.